Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dan selamat siang juga Ibu. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang studi kasus krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir dengan analisis teori pemasaran modern. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, mari kita membahas tentang latar belakangnya dulu, yaitu banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat siklon tropis Senyar yang menyebabkan kerusakan parah termasuk terputusnya banyak jalur darat dan laut. Kondisi ini membuat distribusi BBM terganggu karena truk tangki sulit melintas dan kapal tanker Pertamina tidak bisa berlabuh. Akibatnya, berbagai daerah di Sumatera mengalami kelangkaan BBM. Di Medan dan sekitarnya, kelangkaan ini terlihat dari SPBU yang kehabisan stok, antrian panjang kendaraan, serta meningkatnya pembelian BBM, serta eceran dengan harga yang sangat tinggi. Meski stok di tingkat nasional dan depo sebenarnya masih aman, distribusi terhambat karena banjir, cuaca buruk, dan adanya tangki penyimpanan di terminal BBM yang sedang diperbaiki sehingga kapasitasnya menurun. Situasi ini juga mengganggu pelayanan publik seperti logistik, bantuan, ambulans, dan kendaraan penanganan bencana yang kesulitan mendapatkan BBM. Dari sisi sosial, kelangkaan BBM menimbulkan kemacetan, keresahan masyarakat, beban ekonomi, hingga potensi lumpuhnya aktivitas ekonomi jika kondisi berlanjut. Banyak warga yang mengeluhkan harus mengantri berjam-jam atau membeli bensin eceran dengan harga yang sangat mahal. Pertamina merespon dengan menegaskan bahwa stoknya itu aman dan mereka menambah armada mobil tangki dari luar daerah, membuka beberapa SPBU selama 24 jam, serta menyesuaikan jalur suplai alternatif. Namun, Ombudsman menilai mitigasi Pertamina belum optimal, terutama karena kurangnya kesiapan menghadapi situasi darurat dan komunikasi yang dinilai kurang jelas kepada publik. Selanjutnya, secara keseluruhan, krisis ini muncul akibat kombinasi masalah operasional, penurunan kapasitas penyimpanan, dan kondisi bencana, serta masalah pemasaran seperti panik bullying, komunikasi krisis yang kurang dan turunnya kepercayaan masyarakat. Kedua faktor ini membuat kelangkaan BBM semakin parah dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Selanjutnya akan dibahas oleh Moza. Baik, kita latar belakang pada pertanyaan. Baik, saya akan membahaskan kasusnya. Nah, yang pertama itu marketing. Lalu sisi konsuler. Dari sisi konsuler, tim 4.0 menggabungkan pemasaran tradisional dengan platform digital untuk memperkuat hubungan dengan konsumen melalui media sosial, aplikasi, dan platform. Marketing 5.0 langkah lebih jauh dengan memakai teknologi cerdas seperti AI, otomatisasi, dan data real-time untuk mempercepat respon dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Prinsip utamanya yaitu konektivitas digital, komunikasi dua arah, transparansi informasi, dan kecepatan respon. Nah, kita masuk ke yang B, yaitu consumer behavior dan panic buying. Perilaku konsumen dipengaruhi emosi, persepsi, dan lingkungan. Dalam situasi krisis, sering muncul fenomena panic buying atau pembelian berlebihan karena takut kehabisan barang. Nah, faktor panic buying antara lain ketidakpastian informasi, kecemasan publik, persepsi resiko, dan pengaruh sosial. Baik, kita lanjut ke yang C, yaitu service dominant logic. Nah, atau SDL Virgo and Lust. SDL menekankan bahwa nilai produk bukan hanya pada barangnya, tetapi
tetapi juga pada layanan yang menyertai, misalnya distribusi, kendala supply, dan interaksi dengan konsumen. Nilai diciptakan bersama melalui sistem layanan yang terintegrasi. Masuk ke yang D, yaitu Holistic Marketing dan Integrated Marketing Communication atau EMC. Nah, Holistic Marketing menekankan bahwa seluruh bagian perusahaan harus saling terintegrasi. Yaitu termasuk produksi, komunikasi, layanan, hingga hubungan publik. EMC mengharuskan perusahaan menyampaikan pesan yang jelas, seragam, dan mudah diakses. Masuk ke brand equality theory. Brand equality adalah nilai suatu merek berdasarkan kepercayaan, pengalaman, asosiasi, loyalitas, dan persepsi kualitas. Brand equity dapat naik atau turun tergantung sebagaimana pengalaman konsumen terhadap layanan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus. Kasus kelangkaan BBM di Medan pada awal Desember tahun 2025 sebenarnya bukan karena stok habis, tetapi karena kegagalan distribusi, komunikasi yang tidak efektif, dan perubahan perilaku masyarakat. Masalah ini menunjukkan bagaimana rantai pasok dan komunikasi krisis sangat berpengaruh pada persepsi publik. Penyebab krisis dari sisi supply chain. Yang pertama itu kelangkaan terjadi karena distribusi BBM terganggu, bukan karena stok kosong. Kedua, distribusi terhambat akibat banjir dan jalan rusak sehingga truk BBM telat datang. Yang ketiga, depot Medan mengalami pengurangan kapasitas karena salah satu tangki sedang perbaikan. Yang keempat, terjadi demand shock yang masyarakat panik buying setelah melihat antrian panjang. Yang kelima itu secara prinsip service dominatik logis distribusi yang gagal berarti nilai layanan BBM juga gagal dirasakan masyarakat. B. Perubahan perilaku dan persepsi konsumen. Yang pertama, masyarakat mulai panik karena informasi tidak jelas. Muncul kecemasan bahwa BBM benar-benar habis. Yang kedua, media sosial dan chat WhatsApp membuat situasi makin heboh atau social proof. Yang terakhir, emosi publik memburuk dan memunculkan ketidakpuasan terhadap Pertamina. C. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan Pertamina? Yang dilakukan menambahkan armada truk BBM, mengambil suplai dari depot alternatif, memperpanjang jam operasional SPBU, koordinasi buka SPBU 24 jam. Yang tidak dilakukan yaitu yang pertama, tidak transparan, menjelaskan kenapa SPBU kosong padahal stok aman. Yang kedua, tidak ada update real time ketersediaan BBM. Yang ketiga, komunikasi krisis lambat. Yang keempat, tidak memberikan edukasi alur distribusi kepada masyarakat. D. Dampak dari komunikasi krisis yang buruk. Yang pertama, pesan stok aman tidak sesuai kondisi nyata, kredibilitas truk. Yang kedua, minimnya penjelasan membuat publik tidak percaya. Yang ketiga, brand trust Pertamina menurun karena pengalaman negatif konsumen. Panic buying dan penyebabnya. Panic buying terjadi karena informasi yang tidak jelas. Yang pertama, SPBU tutup, masyarakat panik membeli berlebihan, SPBU makin cepat habis. Yang kedua, yaitu Pertamina tidak memberikan estimasi kapan situasi normal. Yang ketiga, media sosial mempercepat kepanikan. F. Penjelasan dari perseptik teori permasaran. Yang pertama, marketing 4 dan 5. Pertamina kalah cepat dari media sosial dalam mengontrol narasi. Yang kedua, perilaku konsumen. Keputusan didasarkan pada persepsi bukan fakta. Yang ketiga, service dominat logis, distribusi terganggu, sama dengan layanan gagal.
Yang keempat, holistic marketing, kurangnya koordinasi antar divisi. Dan yang terakhir itu brand equality, yaitu kepercayaan terhadap Pertamina menurun akibat pengalaman buruk. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Baik, materi selanjutnya yaitu Benchmark International atau Comparative Case Study. Fenomena kelangkaan BBM di Medan bisa dipahami lebih jelas dengan membandingkannya pada kasus-kasus serupa yang terjadi di luar negeri. Beberapa perusahaan energi besar seperti Shell, BP, Petronas, dan Total Engineers pernah mengalami krisis yang memengaruhi distribusi dan persepsi publik. Respon mereka bisa jadi pembelajaran untuk Pertamina. Yang pertama, Inggris, Shell, dan BP tahun 2021. Krisis terjadi karena kekurangan sopir truk BBM. SPBU kekurangan suplai, antrian menjadi panjang, dan terjadi panik buying. Shell dan BP bergerak cepat dengan mengatur ulang prioritas distribusi dan rute logistik. Komunikasi dilakukan secara aktif dan transparan untuk memenangkan masyarakat. Pemerintah Inggris membantu lewat Downstream Oil Protocol memfasilitasi koordinasi antar perusahaan energi. Rekomendasi strategi pemasaran untuk Pertamina atau Marketing Strategy Recommendation untuk mengatasi krisis BBM seperti di Medan, solusi teknis saja tidak cukup. Pertamina perlu strategi pemasaran yang komprehensif dari jangka pendek sampai jangka panjang. Strategi jangka pendek 1-14 hari. Fokusnya meredam panik, mengembalikan kepercayaan, memperjelas informasi. Yang pertama adalah dashboard real-time pasokan BBM. Publik bisa cek stok SPBU setiap jam, mengurangi ketidakpastian atau panik buying turun. Yang kedua, komunikasi yang empatik dan manusiawi. Jelaskan situasi sebenarnya, hambatan di lapangan, dan langkah pemulihan. Yang ketiga, IMC atau satu pesan di semua kanal, semua platform, SPBU, sosial media, website, dan My Pertamina harus punya pesan yang konsisten. Yang keempat, edukasi anti panic buying, konten visual atau infografis tentang dampak dari panic buying. Yang kelima, supply untuk layanan vital. SPBU tertentu khusus untuk ambulans, logistik pangan, dan kendaraan penting lainnya. B. Strategi jangka menengah, yaitu 1-6 bulan. Fokusnya pemulihan reputasi, perbaikan hubungan masyarakat, stabilisasi layanan. Yang pertama, kampanye reputasi Pertamina mendengar. Tunjukkan langkah perbaikan yang sudah dilakukan. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah dan komunitas lokal, yaitu forum rutin untuk koordinasi krisis. Yang ketiga, perbaikan service recovery di SPBU. Operator dilatih memberi info jelas dan menangani keluhan secara profesional. Yang keempat, investasi armada cadangan dan rute alternatif. Mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan banjir. C. Strategi jangka panjang 6 bulan sampai 5 tahun. Fokusnya pada ketahanan sistem, digitalisasi, dan transparansi jangka panjang. Yang pertama, AI Early Warning System. Memantau cuaca ekstrim, kondisi jalan, stok SPBU, dan risiko fasilitas. Yang kedua, Digital Engagement My Pertamina. Fiturnya seperti full map, notifikasi stok, live chat 24/7, feedback real time. Yang ketiga, inisiatif transparansi, Open Supply Initiative. Data publik, pengiriman harian, KPI distribusi, laporan krisis. Yang terakhir yaitu Resilient Full Ecosystem. Buffer stock, training krisis berkala, sistem komunikasi otomatis ala perusahaan global. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya kawan-kawan. Dari diskusi yang telah kita lakukan, maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera bukan disebabkan oleh kurangnya stok, tetapi lebih karena terganggunya distribusi akibat bencana alam dan faktor operasional. Siklon tropis Senyap memicu banjir bandang serta longsor yang memutus jalur darat dan menghambat akses laut, sehingga mobil tangki dan kapal suplai BBM tidak dapat beroperasi normal. Kondisi diperparah juga dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan di terminal BBM, cuaca ekstrim, serta munculnya panik buying di masyarakat. Dampaknya terasa luas,
mulai dari antrian panjang di SPBU, lonjakan harga BBM eceran, terganggunya layanan publik, hingga potensi melemahnya aktivitas ekonomi daerah. Meski Pertamina menyatakan stoknya aman dan melakukan langkah-langkah mitigasi seperti menambah armada dan membuka SPBU tertentu selama 24 jam, respon ini dinilai belum sepenuhnya optimal. Komunikasi yang kurang efektif juga membuat kepercayaan masyarakat menurun. Secara keseluruhan, krisis ini menunjukkan pentingnya manajemen distribusi yang adaptif, kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana, dan strategi komunikasi publik yang transparan. Tanpa pembenahan di sisi operasional maupun pemasaran, gangguan serupa berpotensi terulang di masa mendatang. Oke, telah kita presentasikan hasil dari diskusi kita. Mungkin jika ada salah saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.